Halo, selamat datang semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu menu dalam inventory items yang ada di dalam sistem Dynamics 365 Business Central, yaitu items atau item list. Sebelum kita mengakses menu tersebut, hal pertama yang perlu kita pastikan adalah apakah kita sudah pada entitas atau company yang tepat. Untuk memastikan hal tersebut, kita bisa melihat pada bagian pojok kiri atas ini menunjukkan kita sedang berada di entitas mana. Dan pada kesempatan ini saya ada di company PT Inspektindo Sinergi Persada. Untuk mengakses ke company yang lain, kita melakukan dengan cara klik pada tombol kanan atas settings, kemudian dipilih my settings, dan dipilih company yang akan kita cek inventory items-nya. Nah, di sini ada 3 company, kita tinggal pilih perusahaan apa yang kita inginkan. Contoh di sini Respect, nanti tinggal klik OK, maka akan berubah menjadi PT Respect Perkasa sistemnya. Karena dalam tutorial kali ini saya menggunakan entitas Inspektindo, maka saya akan pilih Inspektindo Sinergi Persada. Baik, kembali lagi ke pembahasan awal mengenai menu items. Menu items dapat diakses bisa langsung melalui menu utama jika sudah di bookmark, yaitu ini items, atau jika belum di bookmark, maka kita bisa mengaksesnya melalui kolom pencarian yang ada di kanan atas. Kita klik kolom pencariannya, kemudian kita ketik items. Kita pilih yang di bawah ini, yang ada keterangan items list. Seperti ini tampilan dari menu items, dan menu items ini sendiri adalah list item consumable yang terdaftar di dalam perusahaan, baik yang berkaitan dengan material inspection, safety, maupun stationery. Yang membedakan dari ketiga kategori tersebut itu adalah kode awal dari setiap item tersebut. Untuk material inspection sendiri, itu kode awalnya adalah CO, merepresentasikan consumable. Jadi semua kode yang depannya CO itu adalah kode item untuk material inspection. Sedangkan untuk safety, kode awalnya adalah SFT. Semua yang kode awalnya SFT itu merepresentasikan consumable safety. Yang ketiga adalah stationery, itu diawali dengan kode STT untuk merepresentasikan kode stationery. Baik, untuk melihat detail informasi dari item yang kita pilih, nomor itemnya, kita bisa melihat detail dari transaksi item tersebut. Kita ambil contoh, misalnya saya pilih pen remover misalnya. Kita tinggal cari aja pen remover dari kolom pencarian, kemudian kita pilih. Untuk melihat detail informasi dari pen remover tersebut, kita bisa klik numbernya. Akan muncul informasi mengenai consumable tersebut. Mulai dari unit of measurement-nya, tipenya, kemudian general product posting group-nya, inventory posting group-nya, dan lain-lain. Kemudian, jika kita ingin melihat histori dari transaksi yang sudah terjadi di item tersebut, kita bisa klik pada quantity inventory-nya sampai muncul logo tangan menunjuk seperti ini. Kemudian kita klik, maka akan muncul jendela yang menampilkan semua histori yang terjadi di item tersebut. Nah, mengingat Inspektindo punya banyak lokasi, maka satu item ini juga terdapat banyak transaksi dari berbagai lokasi. Untuk memudahkan
pengecekan histori, maka kita lakukan filter per lokasi dengan cara di bagian kiri atas kita tambahkan satu filter lagi, yaitu location code. Misalnya kita ingin melakukan pengecekan lokasi di Cikarang misalnya. Nah, sebagai informasi juga, kita punya beberapa lokasi consumable yang ada di Inspektindo Sinergi Persada. Yang pertama ada di Balikpapan Office, kemudian Balikpapan SLB Lifting, kemudian ada juga SLB Tubular Balikpapan, kemudian ada Batam Office, ada juga SLB Lifting Cikarang, SLB Lifting Tubular, kemudian SLB Lifting Duri, ada Jakarta Office, ini Sopodel, kemudian ada Pertamina EP area Bunyu, kemudian ada juga Pertamina EP area Tarakan, dan yang terakhir adalah Pekanbaru Office. Kita ambil sampel untuk pengecekan kali ini adalah di area Cikarang, SLB Lifting, untuk melihat histori penggunaan pen remover sudah sebanyak apa, atau misalnya kita ingin melihat bulan ini ada transaksi apa aja. Nah, seperti kita lihat, kita bisa langsung fokus pada tanggal postingnya. Di bulan September ada pengambilan oleh Hasrul, oleh Aldrin, Agung, Ari, kemudian ada pengambilan-pengambilan yang lainnya. Dan juga ada pembelian di tanggal 12 September 2022. Nah, untuk bisa tahu apa-apa aja maksud dari entry type, kita bisa dengan gampang sebenarnya untuk cari tahu bahwa yang mana barang masuk, yang mana barang keluar. Jika keterangannya negatif adjustment, itu berarti barang keluar. Kalau purchase, itu berarti penerimaan dari vendor. Nah, kemudian dari dokumen number, kita juga bisa tahu bahwa transaksi tersebut di-input melalui menu apa. Di video pertama, saya sempat jelaskan salah satu menu dari inventory items atau warehouse inventory items itu ada menu job journal dan item journal. Nah, dari dokumen number ini kita bisa tahu bahwa input transaksi ini dilakukan di job journal. JJ merefer ke job journal. Kemudian untuk purchase sendiri, dokumen number ini adalah post purchase receive pada tanggal 12 September 2022 yang dilakukan oleh procurement. Nah, informasi lain yang bisa kita dapat dari menu ini adalah detail transaksi, siapa yang melakukan pengambilan, kemudian jumlah, quantity yang diambil, dan juga location. Jika misalnya terjadi kesalahan, biasanya salah posting location, itu kita bisa cek detailnya di sini. Kemudian kita bisa ngecek transaksi tersebut digunakan untuk project apa dengan cara mengeklik di bagian sini. Nah, untuk dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa penggunaan consumable-nya untuk SLB Lifting Project tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian di sini juga ada cost amount dari project tersebut, dari nilai consumable tersebut. Kemudian juga ada profit center-nya. Demikian informasi mengenai items, menu items dari inventory warehouse items yang ada di Microsoft Dynamics 365 Business Central. Kita akan lanjut ke video-video berikutnya. Demikian dan terima kasih.